Allahumma sholli ala nabiyil hasimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Sholawat dan salam semoga oleh Allah SWT dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, pengikutnya yang setia sampai akhir zaman kelak nanti. Alhamdulillah pada hari ini Bapak sebagai pimpinan Pondok Pesantren Zikir Al-Fat ingin menyampaikan salah satu keunggulan yang ada di SMP IT Al-Fat. Apa salah satu keunggulannya adalah bagaimana mencetak siswa-siswi, santri-santriawati Pondok Pesantren Zikir Al-Fat memiliki akhlak yang baik. Untuk itu maka alhamdulillah di Pondok Pesantren Zikir Al-Fat punya program, punya model yang sudah teruji, yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan, yaitu model pembelajaran sistem pendidikan yang mampu mencetak siswa-siswi, santri-santriwati menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Nama program dan modelnya dikenal dengan sebutan 7 Habit Islamic Character Building, yaitu menggunakan sistem pembiasaan melatih siswa dan siswi, santri-santriwati untuk membiasakan melaksanakan 7 perilaku pembiasaan sesuai dengan syariat ajaran Islam yang mampu menyebabkan para santri memiliki akhlak yang baik. Apa 7 pembiasaan itu? Yang pertama adalah membiasakan zikir kepada Allah. Karena ini perintah Allah, yang ladina amanu qurullaha zikron katsiran. Bahwa orang yang beriman harus zikir sebanyak-banyaknya. Zikir mampu membuat manusia berakhlak baik apabila kita didawamkan zikir tersebut. Karena Allah menyampaikan kalimatun thayyibah kasajaratin thayyibah. Kalimatun thayyibah yaitu kalimat zikir. Karena zikir itu adalah afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir itu adalah mengucapkan, membacakan kalimat la ilaha illallah. Itu seperti menanam bibit pohon yang baik. Kalau kemudian kita zikir didawamkan, maka dalam qalbu kita ditanamkan bibit kalimatun thayyibah. Karena kalau ditanamkan bibitnya diumpamakan seperti pohon kelapa, maka tumbuhnya akan tegak lurus, buahnya akan berbuah setiap musim. Maka yakin akan terjadi namanya proses kimia syahadah. Orang yang berzikir kepada Allah seperti menanam bibit pohon kelapa, maka yakin tumbuhnya, hidupnya akan tegak lurus, tumbuhnya, hidupnya akan shiratal mustaqim, berperilaku baik, dan hidupnya akan berbuah setiap musim, artinya akan bermanfaat buat bangsa, negara, agama, orang tuanya, sehingga menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah, yaitu manusia yang banyak bermanfaat untuk orang lain, yaitu manusia yang berakhlakul karimah. Untuk itu maka pembiasaan zikir ini kita buat dalam bentuk program. Programnya ada 5. Yang pertama, every time zikrullah. Para santri santriwati dibiasakan setiap saat berzikir kepada Allah. Kemudian juga dibiasakan para santri santriwati every day, setiap hari after sholat zikrullah 165. Jadi para santri setiap hari membiasakan untuk berzikir kepada Allah. Kemudian juga dibiasakan selain daripada every time zikrullah, kemudian juga every day after sholat zikrullah 165, juga para santri dibiasakan setiap minggu every week ya, after ahad tawasuran aurat zikrullah. Kemudian juga setiap saat, yaitu setiap bulan para santri dibiasakan melaksanakan yang disebut manakiban, dan setiap malam every night para santri tawasuran aurat dan zikrullah.
Sehingga melaksanakan yang namanya metode zikir kepada Allah, membuat program dengan melaksanakan kegiatan sehari-hari yang dikenal dengan 5 program. Every time zikrullah, every day after sholat zikrullah 165. Yang ketiga every night zikrullah dengan metode tawasulan Allah zikir kepada Allah. Every week after Ahad, setiap hari Ahad tawasulan Allah zikrullah. Dan setiap bulan kita melaksanakan manakibah. Dengan 5 program tadi yang dibingkai dengan temanya berzikir kepada Allah, dibuat dalam kegiatan harian, maka para santri santriwati insya Allah akan memiliki akhlakul karimah. Kemudian program yang kedua, selain pada zikir, karena ada 7 program, yang kedua itu adalah para santri dibiasakan melaksanakan sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah, dan sholat sunat. Dibiasakan untuk melaksanakan sholat sunat termasuk qiyamul lail, karena sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang ketiga adalah dibiasakan melaksanakan saum. Yang pasti saum wajib di bulan Ramadan, tetapi para santri dibiasakan melakukan saum sunnah Senin dan Kamis. Kemudian yang keempat adalah pembiasaan bersedekah. Para santri hidup di pesantren Zikir Alfat, hidup boarding, jauh dari orang tua, dibiasakan tangannya, kakinya, matanya, mulutnya, seluruh anggota jasmaninya mengeluarkan tenaga dan pikirannya untuk membantu rumah Allah di pondok pesantren Zikir Alfat. Ada masjid, ada kelas, ada aula, ada halaman, semuanya ada untuk memperjuangkan agama Allah, sehingga mereka harus memiliki manfaat dengan mengorbankan tenaga dan waktunya. Nah, namanya itu sodako, karena sodako bukan hanya dengan uang, tapi dengan tenaga dan pikiran. Kemudian pembiasaan yang kelima adalah para santri dibiasakan di sini untuk selalu bersolawat, membacakan solawat. Yang diperbanyak di sini ada 2 solawat, solawat nariyah dan solawat Bani Hasim. Itu adalah beberapa pembiasaan. Dari yang pertama ada pembiasaan dzikir dan berdoa setiap saat kepada Allah. Yang kedua pembiasaan sholat fardu berjamaah dan sholat sunat. Yang ketiga ada pembiasaan melaksanakan saum. Yang keempat pembiasaan sedekah. Yang kelima ada pembiasaan membaca sholawat setiap saat. Yang keenam ada pembiasaan untuk tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Untuk program membaca Al-Quran kita buat dalam bentuk 5 program. Program pertama adalah 1 month 1 day itikaf khatmil Quran. 1 bulan 1 kali, setiap anak 1 hari 1 bulan itikaf di masjid untuk membaca Al-Quran. Ini akan menyebabkan manusia mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, disolehkan, mendapatkan kebarokahan, disehatkan, dan mendapat rahmat dan pertolongan dari Allah, dan akan dengan kecerdasan. Kemudian program tadarus Al-Quran yang kedua adalah selain 1 month 1 day itikaf khatmil Quran, maka para santri pun melaksanakan yang namanya 1 week 1 day every Friday khatmil Quran together. Jadi semua santri ketika hari Jumat berkumpul jam 10 bersama-sama membaca Quran, diberjamaahkan. Kemudian program yang ketiga yang disebut program dengan tadarus Al-Quran atau disebut juga live with Quran, hidup bersama dengan Quran, yaitu para santri dibiasakan 1 day 1 juz read Quran, 1 hari 1 juz membaca Al-Quran. Dan program yang keempat yaitu 1 day 1 page memories Quran. Para santri 1 hari 1 malam dibiasakan menghafal Al-Quran 1 lembar atau 8 baris. Dan yang tadi yang kelima yang disebut dengan 1 day 1 ayat tadabbur Al-Quran. Itulah program yang disebut dengan live with Quran, di mana program yang kelimanya para santri dibiasakan 1 hari 1 malam, yaitu tadabbur, mengkaji Al-Quran 1 ayat. Yang selanjutnya adalah setelah program yang pertama tadi adalah melaksanakan zikir kepada Allah sehingga kita bisa live with Allah, hidup bersama dengan Allah, melaksanakan program pembiasaan sholat, program pembiasaan saum, program pembiasaan sedekah, program pembiasaan sholawat, program pembiasaan kemudian tadarus Al-Quran, itu live with Quran. Dan yang terakhir untuk mencetak para santri-santriwati berakhlakul karimah, yang ketujuh ada tafakur, yaitu belajar ilmu sains dan teknologi untuk mentafakuri ciptaan Allah, tadabbur Allah dengan mempelajari ilmu sains, ilmu teknologi. Ilmu apa itu? Ilmu IPA dan ilmu IPS, di mana mereka pun belajar ilmu bahasa. Insya Allah para santri-santriwati
dengan menggunakan model program 7 pembiasaan akhlakul karimah yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan dan sudah teruji dan sudah terbukti. Bapak Ibu sekalian, wali santri yang menyekolahkan di SMP IT Alfa, insya Allah siswa-siswinya, anak dan putra-putri bapaknya akan menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah, yang berguna bagi bangsa, negara, agama, berbakti kepada orang tuanya, dan akan sukses hidupnya dunia dan akhirat. Demikian penjelasan dari kami. Semoga kita semua selalu mendapatkan berkah dan rahmatnya dari Allah SWT. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.